Sebenarnya kalau sifat-sifat kayak yang macam tadi leadership, terus percaya diri itu udah soalnya ditanemin sama orang tua aku emang dari kecil. Kalau di didikan anak zaman sekarang mungkin mukul tuh udah dianggap tabu ya kali ya. Iya sih, benar. Mungkin. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Ramasan. Dan gimana openingnya? Gimana? Ya pokoknya gitu aja lah. Kali ini kita kedatangan seseorang. Kenalin dong, apa kabar Mar? Alhamdulillah baik. Ini seseorang banget gitu ya? Seseorang banget nih. Dia seorang lagi. Apa sih namanya? Ketua kelas dari kelas E3 di SMA tuh Depok. Dan alasan aku ngundang kamu tuh Mar, karena gini, kamu tuh kan ekstrovert kan ya? Ya. Ekstrovert dan karismatik. Oke. Dan apa sih namanya? Punya jiwa kepemimpinan tinggi, di mana orang-orang tuh kalau dengerin kamu tuh pasti pengen ngikutin gitu loh. Oke. Dan pasti ngikutin kamu. Itu kenapa bisa kamu punya sifat-sifat kayak gitu? Sebenarnya ya. Apakah didikan ortu kah atau dari lingkungan gitu? Nah, sebenarnya kalau sifat-sifat kayak yang macam tadi leadership, terus percaya diri itu udah soalnya ditanemin sama orang tua aku emang dari kecil. Oh, ditanam dari kecil? Ya, jadi kayak ya namanya laki-laki, kalau kata papaku laki-laki kelak pasti akan jadi pemimpin. Iya. Entah pemimpin jadi suatu, tapi yang pasti dia jadi pemimpin dari itu dari keluarga ya. Dia punya istri, dia punya anak segala ya. macam. Nah, kayak aku berusaha munculin sifat itu dari kecil dengan kalau ya kamu pede aja kalau ada apa-apa kamu ditunjuk ketua jangan nolak, malah terima aja gitu. Dari SD, dari kecil lah pokoknya udah dibiasain. Berarti mendidik ya, ya. Kecil. Kalau didikan orang tuamu tuh itu keras atau yang gimana? Sebenarnya kalau dibilang keras, cuman lebih ke tegas terukur. Tegas terukur maksudnya gimana? Saya tegas terukur. Tegas Jadi, terukur. Kalau di didikan anak zaman sekarang mungkin mukul tuh udah dianggap tabu ya kali ya. Iya sih, benar. Mungkin orang-orang mikirnya gitu, cuman zaman dulu karena ayahku menerapkan tegas teratur itu tadi. Tegas terukur ya. Jika emang diperlukan untuk memukul, ya dipukul. Tapi dalam konteks bukan untuk menyakiti. Contohnya gimana tuh? Misal kayak dulu nih ada cerita. Iya. Dulu aku pernah kayak melakukan kesalahan, intinya ngambil yang bukan hakku. Kan nanti bapakku ngomong, kamu tuh nggak boleh gini itu hak orang lain. Kamu nggak mikir dia kerja nyari keringat gini, terus kamu ambil gitu aja, dipukul. Oh, dipukul tuh. Nah iya, itu menurutku, dan aku dulu pasti dongkol dong, namanya anak kecil nangis segala macam, tantrum, marah gitu. Tapi makin kesini aku makin ngerti, oh maksudnya orang tua aku tuh gini. Gitu. Makin dewasa makin kerasa kan ya. Nah, jadi aku bukannya sombong, cuman ngerasa kayak oh ya emang yang didikan dari orang tua aku tuh emang kepake di kehidupan nyata gitu loh, bukannya. Oh, kamu itu didikan berarti saudara-saudaramu juga dapat tuh? Iya. Berapa sih saudaramu? 3 ya? 2 sama aku 3. Oh, sama kamu 3? 4 berarti. Ada 1 kakak angkat pertama. Oh, angkat. Terus kakakku kandung, terus aku, terus adikku. Oh, baru tahu ada kakak angkat kamu? Ada kakak angkat. Kakak angkat. Oh, yang paling kecil umur berapa? Sekarang kemarin baru ulang tahun 6 Mei. Dia 15 tahun sekarang, kelas 2 SMP. Bisa sama kayak aku ya. Kelihatan bocilnya, sumpah. SMP berarti? SMP kelas 9. Kelas 2. Iya. Ya Allah. Sekarang mau naik kelas 9. Oh, baru mau naik berarti. Iya. Oh, baru mau naik. Pernah ada kamu kan berarti kan anak ketiga. Iya. Anak ketiga. Itu sering ada nggak sih masalah? Bukan masalah sih, lebih ke ribut lah ya. Karena kalau aku kan anak kelima, bukan anak kelima, anak ketiga dari 5 bersaudara tuh. Jadi tengah-tengah banget tuh. Yang 2 berantem tuh. Tengah-tengah banget. Iya. Jarang ada masalah sih kalau aku. Kalau kamu? Kalau aku ribut gitu. Ini nggak tahu ya, malah mungkin agak unik ya. Karena kakakku itu deketnya bukan sama aku tapi sama adikku. Jadi malah aku yang kamu yang nggak tahu bikin masalah. Oh, kamu yang nggak bikin masalah. Jadi kadang malah
Marlo gini jadi padahal ya kesannya emang aku kadang cuma pengen main aja pengen bercanda, cuman mungkin ya mereka nanggepinnya terlalu serius jadi ribut-ribut kecil saudara. Iya sih. Kalau kamu tuh tipe yang dewasa atau gimana? Jujur ya, dia kalau orangnya sebenarnya dewasa banget. Kelas berapa sih? Udah lulus kan? Oh, udah lulus. Kuliah semester 4 apa ya? Ketiga. Itu yang mana? Yang kakak kandung. Yang kakak angkat udah mau S2. Oh, udah mau S2. Iya. Tuh yang kalau kan yang di rumah sekarang kakak kandung yang kakakku angkat kan udah punya istri, udah keluar rumah kan, udah tinggal sama istrinya. Nah, yang kandung ini sebenarnya orangnya dewasa banget. Dewasa. Cuman kalau lagi sama adik-adiknya emang konyol aja dia. Bener-bener kalau bawaannya bercanda gitu. Iya. Kalau di luaran bener-bener dia yang emang kebiasa dari dulu apa-apa sendiri. Oh, mandiri pasti kan. Dewasa banget lah orangnya. Tuh. Oh. Nah, ada lagi nih, Mar. Kamu kan jago boxingan ya? Dia tuh dari IG-mu segala macam. Alah, jago itu. Bisa. Itu tuh emang kamu cita-citamu apa sih? Jangan cita-cita deh. Impian kan Pak, bagian ortu kan wajib lah itu. Ya. Nggak usah masuk impian, emang ada kewajiban. Oke. Kalau impianmu? Sebenarnya impian ya. Sebentar, sebelum bicara impian. Passionmu, kamu udah tahu passionmu belum? Passion. Sebenarnya kalau untuk passion aku belum terlalu nemu yang suka banget ya. Cuman mungkin kayak beberapa kayak gitar, musik lah, musik nyanyi, gitar, boxing, olahraga aku suka. Ya hampir semua olahraga sih aku suka. Itu sih. Hampir semua olahraga. Ya, hampir semua olahraga aku suka. Belum ketemu yang passion malah gitu. Belum sampai segitu. Jadi ya orang bilang futsal ayo, biliar ayo, boxing ayo gitu. Jadi ya mungkin olahraga ya. Iya, mungkin aja passionmu olahraga ya. Bisa jadi kan. Iya. Kalau impianmu? Impian kalau tadi udah dibilang membahagiakan orang tua udah pasti ya. Iya, kewajiban. Impian apa ya? Kalau sebenarnya impiannya mamaku itu impianku. Mamaku tuh dari dulu, dari aku kecil tuh udah ditanyain terus. Kamu nggak mau jadi polisi kok? Kamu nggak mau jadi tentara? Pengen kamu jadi polisi. Pengen ikut jejaknya mamaku kan. Terus aku mikir dulunya nggak mau. Dulunya nggak mau kayak apa sih polisi itu ngapain sih? Cuma di jalan-jalan. Soalnya aku taunya yang kasat mata iya sih, jalan-jalan kan cuma di situ doang. Ya. Terus ternyata semakin gede aku mikir oh ya enak juga ya jadi polisi ada. Ya gitulah. Terhormat segala macam kan pasti. Iya. Tuh, jadi mungkin ya itu jadi polisi, abdi negara lah. Oh. Nah, apa? Ngomongin tadi boxing itu kan aku kan awam ya. Nggak ngerti bela diri banget lah. Sama kita awam. Alah. Tapi kalau boxing itu kan aku tanya tuh kayak in-fighter, out-fighter, itu boxing bukan sih? Iya, in-fighter. Boxing tuh ada apa aja sih emangnya? Apanya nih? Gaya bertarungnya. Dia mungkin gaya bertarungnya atau emang ada lain? Kalau gaya bertarung tuh ada banyak sebenarnya. In-fighter, ada. In-fighter tuh yang gimana tuh? In-fighter itu dia lebih ke masuk. Jadi dia, kamu tahu Mike Tyson? Tahu. Cara mainnya kan gitu dia, maju terus, jarang kelihatan dia mundur kan. Dia nggak ngasih jarak. Iya, nggak ngasih jarak tempel. Biasanya in-fighter itu orangnya yang pendek. Tangannya pendek, jadi dia harus masuk biar masuk pukulan. Dia harus maju. Itu in-fighter. Kalau out-fighter? Out-fighter itu orang yang lebih main jarak. Biasanya kuda-kuda panjang terus agak miring. Jadi gini, samping. Oh. Itu dia lebih ke jarak karena biasa dia menang tinggi sama lincah. Itu out-fighter. Berarti terus ada lagi nggak selain itu? Banyak, ada Soviet style. Ini kalau style boxing itu banyak Soviet, USA, kalau Meksiko itu beda-beda, kebagi-bagi beda-beda. Macam-macam berarti kan ya? Aku belum sampai sejauh itu. Kan aku cuma hobi aja kan. Oh, berarti cuma hobi, nggak pengen kamu lanjutin gitu? Enggak. Nggak pengen? Aku pengen ngejar di itu tadi impian. Iya sih. Jadi emang untuk ya laki-laki kan harus. Tapi kamu udah dapat prestasi apa aja itu di bela diri? Gak usah boxing ya, bela diri. Bela diri. Sebenarnya dari kecil tuh kan aku emang niatnya bela diri buat bela diri, membela diri kan. Oh, buat membela diri doang gitu. Tanding-tanding cuman ya adalah beberapa pasti pengen kan lihat teman dapat medali ini. Dulu tuh cuman ini 2 kali perak. 2 kali perak. Terus sekali taekwondo. perak. Ya, boxing. Oh, pengen taekwondo tuh. Taekwondo dulu aku. Sama boxing. Yang kemarin itu kamu menang gak sih? Ya, perak itu. Perak. Ya, juara 2. Ada nggak lomba lagi? Ke depannya? Iya, ke depannya.
Mungkin kemungkinan besar nggak ada, karena aku pakai bel. Oh nggak boleh ya? Iya, kan boxing tuh kalau tanding pakai gum shield kan, yang dipasang kayak pelindung gigi gitu loh. Heeh. Itu kalau pakai bel kan ya takut rusak lah. Sebenarnya alasannya cuma takut rusak aja sih aku. Oh. Aku baru tau malah nggak boleh pakai behel. Boleh sebenarnya. Cuman ya kamu sayang bel. Iya sih. Gitu aja. Kalau aku enggak dulu. Kalau ini, berarti jago nih kan di olahraga nih. Buat yang pengen nyari atlet gitu kan, bisa jadi loh. Gak ada yang tahu kan orang takdirnya kemana kan. Nyari atlet boleh nih Marlo nih. Meskipun ya channel kecil belum bisa apa-apa tapi ya udahlah ya. Sama ini Mar, kamu katanya ada yang mau kamu tanyain ke aku kan? Iya. Apa? Nah ini motivasimu pengen bikin apa ini namanya apa? Podcast Podcast apa? podcast Ramasan nama podcastnya. Ramasan. Apa tuh Ramasan tuh? Ramasan tuh sebenarnya namaku Raden Mas Farhan. Oh. Kita singkat aja, soalnya kayak model-modelan Milia lah. Iya. Milia kan manca Ilyasa ya, Nah, tak bikin lah Ramasan. Ramasan. Raden Mas Farhan. Kalau kenapa aku pengen bikin podcast ini tuh panjang ceritanya. Jadi dulu SMP, SD, SMP tuh nggak SMP sih. Awan orangnya tuh nggak jago di akademis, tapi nggak jago juga di fisik. Oke. Nggak mau tuh, bukan nggak mau, nggak bisa, bukan bidangnya. Dan akhirnya di situ tuh titik dimana aku ngerasa hidup tuh kayak ya udahlah easy going aja, nggak usah ambis-ambis banget sih. Ngapain jalanin aja sekolah gitu. biasa aja lah. Nyari kuliah ya udah nyari kuliah aja biasa, kerja jadi karyawan biasa, nggak usah di gimana banget lah gitu kan. Habis itu pas aku nyari SMA kan tujuanku kalau nggak mat 1 tuh mat 3 tuh. Nggak ada yang keterima tuh mat 1 mat 3. Sama mamaku terpaksa didaftarin ke SMA 1 Depok ini. Iya. Di situ marah-marah mamaku. Karena buat kalian yang belum tahu, SMA 1 Depok ini sekolah yang apa ya, kalau dibilang jelek ntar aku dimarahin. Citranya lah buruk lah citranya. Nggak sebagus kalau dibanding mat 1 mat 3 ya jelas beda dong. Di SMA 1 Depok ini bukan di SMA 1 Depok ini. Karena aku masuk situ, akhirnya mamaku ngomel-ngomel. Kenapa kamu nggak belajar yang benar? Kenapa kamu nggak gini? Di balik omelan itu semua, bisa mamaku bilang kalau kamu jadi orang yang sukses, kamu harus punya nilai di mata orang banyak. Iya. Nah, disitulah pas aku udah mulai masuk ke SMA ini, habis itu aku mulai dapat passionku. Nah itu dari SMP itu aku udah sering jadi konselor orang-orang. Orang-orang udah sering curhat ke aku, udah sering ngobrol-ngobrolin masalah mereka, dan aku bisa ngasih solusi atau enggak cuma sebagai pendengar yang baik gitu loh. Nah berarti itu passionku sebagai konselor. Nah sementara itu aku juga gemes sama sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia tuh saking jeleknya, kalau mau dijabarin tuh rumit banget masalahnya, banyak banget masalahnya. Ya pokoknya intinya jelek lah sistem pendidikannya. Karena itu aku pengen ngubah sistem pendidikannya dengan cara jadi guru. Tadinya gitu kan, pengen jadi guru BK karena jago konseling. Jadi guru BK, habis itu ngubah murid-muridnya satu persatu biar mereka bisa ngubah Indonesia itu juga. Nah, tapi habis itu lebih ke mempercepat proses. Aku juga harus jangan cuma jadi guru BK dan terkenal di situ-situ aja, di sekolah itu doang kan. Aku harus terkenal ke seluruh dunia lah kalau bisa. Kayak tadi mau aku bilang, kamu harus punya nilai di mata orang banyak. Nah akhirnya aku bikin podcast ini. Nah bikin podcast ini bukan cuma ngasih tahu kalau apa passionku dan apa yang aku pengen lakuin, tapi juga rencananya podcast ini mau undang-undang anak-anak yang udah punya passion. Biar yang kayak tadi mama aku bilang, biar kita punya nilai di mata orang banyak. Mereka yang punya passion, mereka bisa cerita ke aku apa passion mereka. Mereka bisa memberitahu dunia kalau inilah mereka punya bakat, mereka punya passion, dan semoga aja bisa dilirik pemerintah atau semacamnya gitu loh. Itu tujuanku bikin podcast ini. Dan lagi di sisi lainnya, semoga buat kalian yang belum dapet passion, belum punya passion, belum tahu passionnya apa, bisa terinspirasi dari mereka-mereka yang aku undang ke podcast ini. Salah satunya itu. Dan bonusnya ya
jadi istrinya, jadi suaminya Freya. Nol gitu. Jadi sama. Ya itu awal buta dikit nggak apa lah ya. Jadi kayak gitu sih. Kenapa aku pengen bikin podcast ini? Ya intinya kamu pengen dilihat Iya. orang banyak. Saya bukan sebagai menginspirasi. caper, iya. Ya. Aku pengen edukatif Iya. dan bikin orang lain juga bisa terkenal, Oke. bisa dapat itu nilai. Oke, habis itu Marlo. Makasih buat udah datang Marlo. Oke. Makasih dan nyempetin waktu. Dia sengaja pulangnya telat biar bisa masuk sini loh. Sangat. Kan udah janjian kita. Iya sih, tapi Masa ingkar. apa ya kayak nyempetin waktunya Iya. kan susah kan. Makasih juga loh ini aku udah diundang. Iya sama-sama. Jadi ini berarti podcast pertama kan? Podcast pertama ini. Bintang tamu pertama ini. Iya bintang tamu Iya, pertama. makanya. Makasih. Gila, loh. iya sama. Apa kesan pesannya sih? Kesan pesannya ya. Pertama kali lo masuk podcast. Pertama kali masuk podcastnya atau kesan pesannya Ya ngobrol kesan sama kamu nih di sini? Iya, boleh dua-duanya? Kalau kesan pesannya pertama kali masuk podcast agak kaget sebenarnya karena aku mikirnya mungkin kenapa nih si Farhan nih Orang yang diem-diem aja ya. Iya. Fun fact ya, aku di Tiba-tiba. sekolah tuh nggak mencolok banget, nggak gimana banget, cuman ya emang punya mimpi besar aja gitu. tiba-tiba dia ngechat aku, Mar kita podcast yuk gini tak iyain lah datang ke sini. Kukira buat tugas awalnya, jujur bener. Iya. Kukira buat tugas ternyata ya itu Emang tadi punya mimpi menginspirasi, besar ya. punya mimpi besar. Oke. Karena udah sekian, makasih juga Marlo udah nyempetin datang dan aku belum mikirin outro-nya kayak gimana, nggak tahu akhirnya kayak gimana. Udah bye.